orang tua anak Nusantara, selamat datang di channel ini. Saya Maike Teja Saputra, psikolog anak. Di sini saya akan berbagi informasi seputar gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH yang biasa dikenal juga dengan ADHD. Hari ini saya akan membahas indikator deteksi GPPH yang kedua, yaitu mudah menjadi gembira dan impulsif. Impulsif diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan cepat dan secara tiba-tiba berdasarkan pemikiran sesaat tanpa berpikir dampaknya. Impulsivitas ini sebenarnya hal yang wajar dimiliki oleh setiap orang. Bahkan kita sebagai orang dewasa mungkin terkadang suka melakukan hal tanpa berpikir panjang terlebih dahulu, apalagi anak-anak. Namun pada anak atau individu dengan GPPH, impulsivitas ini tampak dominan dan berkali-kali lipat intensitasnya. Seringkali saat anak dengan indikasi GPPH merasakan kegirangan yang meluap-luap akan suatu hal, ia cenderung bergerak dengan tiba-tiba dan cepat, serta tidak berpikir dulu sebelum bergerak. Saat ia melihat dan menginginkan sesuatu, ia akan tiba-tiba bergerak meraih hal yang membuatnya bersemangat tersebut. Karenanya, yang sering terjadi adalah meskipun mereka mengetahui apa yang ia lakukan itu mungkin tidak baik, namun anak dengan GPPH tidak akan dapat memikirkan baik buruk atau dampak perilaku yang akan dilakukan sesaat sebelum melakukannya. Berdasarkan penelitian, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pada otak anak atau individu dengan GPPH yang membuat mereka memang akan lebih mengalami kesulitan untuk menahan dorongan-dorongan yang timbul dalam dirinya. Contoh dari tindakan impulsif ini sangat beragam dan dapat dilihat pada kegiatan sehari-hari. Dapat dilihat, anak dengan indikasi GPPH ini terlihat sangat gembira melihat kotak mainan dalam ruangan dan seketika itu juga tanpa ragu-ragu ia langsung menghampiri kotak mainannya, membuka lalu mengeluarkan isinya dengan impulsif. Ia mengeluarkan isinya dengan melemparkannya keluar dan membuat ruangan berantakan tanpa bermaksud memberantaki ruangan. Saat itu, ia juga tidak memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dari melempar begitu saja benda-benda keluar dari kotaknya. Walau mungkin ketika ia dalam keadaan tenang, ia akan tahu bahwa benda yang dilempar-lempar akan dapat rusak karena dorongan tiba-tiba dari dirinya yang umumnya dipicu oleh apa yang terjadi di lingkungan sekitar maupun lingkungan dalam dirinya, maka anak dengan indikasi GPPH akan kesulitan mengontrol perilakunya dalam situasi-situasi tertentu. Misal saat berbaris, menunggu giliran bermain, atau saat menjawab pertanyaan dari guru dalam situasi kelas. Salah satu contoh lain dari impulsivitas anak dengan indikasi GPPH seperti tampak dalam video berikut. Pada video ini tampak ketika muncul dorongan untuk melakukan sesuatu, anak dengan indikasi GPPH akan cenderung langsung melakukannya. Seperti saat melihat ada buku di rak-rak, mungkin ia hanya ingin menyentuh
bukunya saja atau ingin mendengar suara benda jatuh sehingga ia langsung menggerakkan tangannya untuk menjatuhkan bukunya tanpa berpikir terlebih dahulu bahwa jika ia melakukannya, ruangan akan jadi berantakan dan ada kemungkinan menyinggung orang yang memiliki buku atau yang sudah merapikan lemarinya. Dapat kita lihat juga, kadang anak baru menyadari efek perilakunya setelah ia melakukan perilaku tersebut. Karena kecenderungan anak untuk bertindak impulsif ini, anak tidak memikirkan terlebih dahulu bahaya yang dapat ditimbulkan dari perilaku atau pergerakannya. Seperti pada video ini, anak dengan mudahnya melompat dari bagian sofa yang cukup tinggi tanpa takut terjatuh. Anak dengan indikasi GPPH pun seringkali memiliki keingintahuan yang cukup tinggi, namun karena impulsivitasnya, maka hal ini seringkali juga menjadi membahayakan baik untuk dirinya, orang lain, atau bahkan lingkungan. Contoh aktivitas-aktivitas lain yang dapat membahayakan anak adalah dia meminum atau memakan sesuatu yang berbahaya, menyeberang sembarangan, memanjat benda-benda tinggi yang tidak seharusnya dipanjat, atau melakukan uji coba dengan api dan hal-hal sejenisnya. Akibatnya, anak dengan GPPH memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami kecelakaan baik ringan maupun berat menurut DSM-5. Maka dari itu, anak dengan GPPH yang tidak tertangani dengan baik seringkali memerlukan pengawasan penuh. Meski demikian, anak dengan indikasi GPPH akan dapat berkembang lebih optimal dan menunjukkan prestasi serta perilaku yang lebih baik apabila dideteksi sejak dini dan memperoleh penanganan yang tepat. Jadi, apabila mama papa merasa anaknya terlihat sangat mudah menjadi bahagia tiba-tiba dan bertindak impulsif, maka mama papa perlu menilainya. Apakah perilaku ini kadang-kadang munculnya, sering, atau malah selalu muncul. Perhatikan juga apakah ketika anak sudah diberitahu perilaku impulsifnya berkurang seiring berjalannya waktu, apakah perilakunya sudah di tahap mengganggu kehidupan sehari-hari atau membahayakannya. Setelah papa mama menilai, lihat juga nilai pada indikator-indikator GPPH pada video-video sebelum dan sesudah ini untuk dapat menentukan apakah seorang anak memiliki indikasi mengalami GPPH. Orang tua atau orang dewasa di sekitar anak harus menilai seluruh indikator yang ada terlebih dahulu. Ada baiknya orang tua dan orang dewasa di sekitar anak tidak menilai atau melabel seorang anak hanya berdasarkan 1-2 perilaku yang ditampilkan saja. Selain itu, jika total skor di akhir
memang menunjukkan adanya indikasi gejala GPPH, maka ada baiknya orang tua segera memeriksakan anak kepada tenaga ahli seperti dokter atau psikolog untuk memperoleh diagnosa dan program penanganan yang tepat. Semakin dini intervensi atau penanganan diberikan, diharapkan perkembangan anak dapat menjadi lebih baik dan optimal. Baiklah, itu dulu yang kita bahas kali ini. Sampai jumpa di episode indikator-indikator selanjutnya.